Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pencinta hukum adat Melayu Jammi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan tanah sebingkah payung sekaki Aik setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi 9 Hukum, Pucuk Jambi 9 yang dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menguraikan sedikit tentang hukum adat. Apakah hukum adat itu termasuk hukum positif di negara Republik Indonesia ini, khususnya hukum adat Jambi? Karena banyak di antara pejabat sipil, militer, malah ada yang berpangkat jenderal, malah ada yang gubernur barangkali, sekda barangkali, kepala dinas barangkali, dan bupati wali kota barangkali, yang mengatakan bahwa hukum adat itu bukan hukum positif. Ini yang perlu kita jelaskan. Lalu harus ada pertanyaan, apa yang disebut dengan hukum positif itu? Hukum positif ini ketika dulu kurang lebih 40 tahun yang lalu, ketika saya dididik menjadi calon hakim pengadilan negeri oleh Mahkamah Agung, itu para hakim agung menjelaskan kepada kami, yang disebut dengan hukum positif itu adalah, pertama unsurnya itu aturan tentang hukum. Artinya aturan tentang perintah, tentang larangan yang harus kita tegakkan. Bila orang melanggar, kita hukum, kita sidik, kita jatuhkan hukuman kepada si pelanggar hukum itu. Nah, ini yang disebut dengan aturan hukum. Yang kedua, aturan hukum itu berlaku di tengah masyarakat. Artinya diakui oleh masyarakat saat itu, berlaku dia. Nah, ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, dalam waktu tertentu, mungkin waktunya lama, mungkin waktunya baru. Nah, itulah yang disebut dengan hukum positif. Jadi singkatnya, hukum positif ialah aturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat pada saat tertentu. Bisa jadi dia bentuk tertulis, itulah yang kita sebut dengan undang-undang. Bisa jadi dia tidak tertulis, itulah yang kita sebut dengan hukum adat. Jadi hukum adat itu bukan hanya berada di desa saja, tetapi berada dari level bawah sampai ke tingkat negara pun ada adat itu, ada hukum adat itu. Mari saya ambil contoh. Pertama, undang-undang. Undang-undang betul dia hukum positif sepanjang undang-undang itu masih berlaku. Jadi ada unsur berlakunya. Kalau dia tidak berlaku, dia bukan hukum positif lagi. Contohnya, mari kita lihat Undang-Undang Dasar saja. Undang-Undang Dasar
tahun 1945. Dia berlaku sejak tanggal 18 Agustus 45 sampai diganti dengan Undang-Undang Dasar RIS 49 itu. Itu ketika negara kita berubah bentuk. Ini Belanda masih waktu itu masih agresi, kita masih agresi, maka dibentuklah negara RIS dengan Undang-Undang Dasar Serikat atau Undang-Undang Dasar RIS. Nah, jadi selama 18 mulai dari 18 Agustus 45 sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Dasar RIS, dia hukum positif. Tetapi ketika ada RIS, dia bukan hukum positif lagi, walaupun dia undang-undang yang tertulis. Nah, lalu Undang-Undang Dasar itu tadi ketika Dekret 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno saat itu dikembalikan berlaku Undang-Undang 45, maka Undang-Undang 45 kembali menjadi hukum positif. Sedangkan Undang-Undang RIS sejak 1949 itu 59 sampai hari ini dia bukan hukum positif. Itu Undang-Undang Dasar. Mari kita lihat lagi undang-undang lain. Sebenarnya banyak, tapi kita ambil contoh saja. Dulu pada tahun 71 ada undang-undang tentang korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Ketika itu berlaku undang-undang korupsi, itulah yang membuat orang masuk penjara. Siapa yang korupsi, ya masuk penjara. Tetapi ketika Undang-Undang Nomor 3 ini dicabut, diganti dengan Undang-Undang korupsi yang berlaku hari ini, maka undang-undang tersebut bukan hukum positif lagi. Nah, ada lagi yang lain. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang desa. Dulu berlaku undang-undang itu, ya hukum positif. Dari tahun 79 sampai dia dicabut. Nah, sekarang kan sudah ada undang-undang tentang desa itu, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi undang-undang desa tidak berlaku lagi. Nah, ketika dia dicabut, baik pasalnya dicabut atau keseluruhannya dicabut, maka dia bukan hukum positif. Jadi bukan karena tertulisnya dia disebut hukum positif, tidak, karena berlaku di tengah masyarakat pada saat tertentu itu tadi. Nah, itu yang disebut dengan hukum positif tadi. Jadi bukan tertulis. Jadi kesimpulannya, hukum positif itu bisa hukum tertulis dan bisa hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Di tingkat negara misalnya, ada kebiasaan ketatanegaraan, itu hukum adat sebenarnya. Di zaman Pak Soeharto dulu, setiap tanggal 1 Januari beliau berpidato melalui TVRI, disiarkan kepada bangsa Indonesia ini. Itu pengantar nota keuangan. Hampir tiap tahun selama 32 tahun itu, begitu caranya. Nah, itu padahal tidak ada aturan undang-undang. Tidak diatur, tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, yang itu disebut dengan hukum adat juga, yang disebut dalam tingkat negara disebut dengan kebiasaan ketatanegaraan. Nah, itu. Nah, di zaman sekarang, di zaman Pak Jokowi juga pernah kita dengar itu. Ada setiap hari Rabu ada rapat kabinet. Kadang-kadang mengumumkan reshuffle kabinet pun hari Rabu. Nah, jadi ketentuan yang seperti itu tidak ada aturan, tidak ada undang-undang yang mengatakan pada hari Rabu harus ada rapat. Tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Tapi itu bentuk kebiasaan. Inilah yang disebut dengan adat. Kebiasaan ketatanegaraan seperti itu disebut juga dengan adat. Nah, sekarang artinya hukum adat itu adalah hukum positif. Kalaulah bukan hukum positif hukum adat itu, maka bapak-bapak yang menyunat anaknya itu jelas-jelas melanggar pasal 351 KUHP, diancam dengan pidana penjara. Itu bisa masuk penjara. Nah, tetapi karena hukum adat hukum positif, maka bapak-bapak tidak dikenakan pasal tersebut. Kemudian mari kita lihat pengakuan negara terhadap
hukum adat. Di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan situ, negara mengakui dan menghormati saya ulangi, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Nah, ini artinya negara mengakui keberadaan atau berlakunya hukum adat. Persoalan sekarang ada tentang hak tradisional. Apa itu hak tradisional? Apa yang disebut masih hidup? Sekarang kita kembali pada hak dulu. Hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang manusia semenjak dia lahir. Di dalam hukum adat disebut hak seseorang manusia sudah ada sejak dalam kandungan ibunya, selama kepentingannya menghendaki. Bila dia mati ketika lahir, maka dia dianggap tidak ada. Nah, jadi artinya hak itu sudah ada sejak di kandung ibu. Dia berhak dilindungi, dia berhak disantuni kalau dia lahir, nanti dia berhak mendapatkan ya semua haknya, karena hak manusia itu banyak, itu hak azazi namanya. Kalau ibu juga yang sedang hamil, kalau dia pergi berburu di desa, umpamanya ada orang berburu rusa, dia dapat 2 bagian. Kalau ada orang mubuk sungai, karena di daerah-daerah tertentu ada aturan sungai itu ditubuh 1 kali 1 tahun oleh desa. Dan sudah itu tidak boleh lagi, karena tidak boleh diambil, tidak boleh ditubuh. Nah, yang seperti ini si ibu mendapat 2 bagian. Begitu juga kalau ada orang menjaring rusuh, ibu yang hamil tadi mendapat 2 bagian. Ini hak yang melekat kepada seseorang. Hak setelah dewasa, hak itu melekat pada diri kita. Hak beragama, kita boleh mengaku agama, boleh mengaku agama apa saja. Hak itu adalah sesuatu yang ada pada diri manusia, dia boleh menggunakannya dan boleh juga tidak menggunakannya. Kalau dia tidak mau ya sudah. Manusia berhak untuk makan. Kalau dia mau makan silakan, kalau tidak mau makan dia urusan dia. Nah, itu urusan hak tadi. Hak tidak sama dengan kewajiban. Hak tidak boleh dihukum oleh negara kalau tidak mau menggunakannya. Tapi kalau kewajiban iya. Bila sesuatu kewajiban tidak dilaksanakan maka ada hukumannya. Kalau hak tidak, hak harus dituntut oleh orang yang punya hak itu sendiri. Kalau tanah saya diambil orang, saya berhak untuk mengambilnya. Nah, kalau tidak mau mengambil, ya silakan saja. Nah, itu tadi. Jadi, hak di dalam hukum adat. Misalnya ada sebidang tanah yang tanah nenek moyang kita dikuasai oleh orang lain umpamanya. Sekian puluh tahun baru sekarang kita tahu bahwa tanah itu nenek moyang kita. Kita tidak boleh mengambil harta itu langsung, tidak boleh. Kita langsung sana, kita cangkul, kita pagar, tidak boleh. Kita boleh menuntut hak. Jadi hak itu boleh dituntut. Tuntutlah hak kita melalui prosedur aturan hukum yang berlaku. Nah, itu hak. Kemudian tradisional. Jadi negara menghormati, mengakui masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup. Nah, hak tradisional adat. Pertama misalnya kecik benamu gedang bagela. Ini hak tradisional. Yang disebut dengan tradisional itu ialah sesuatu yang sudah turun-temurun, bukan dibuat baru, diturun-temurun dari nenek turun kepada bapak, dari bapak turun kepada aku, dari aku turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu. Itu tradisional namanya. Nah, begitu juga itulah gelar tadi. Gelar adat kecik benamu gedang bagela. Itu dari nenek moyang sampai kepada zaman kita,
sampai kepada anak nanti dan teruskan kepada cucu. Begitulah terus menerus dari generasi ke generasi. Yang disebut di dalam adat, pulai bertingkat naik meninggalkan rueh dengan buku. Manusia bertingkat turun meninggalkan waris dengan pusako. Waris dijawat dari nentu, khalifah dijunjung dari nabi. Patahli bagantili, lapuk tupua jelipung tumbuh. Gedang hidup sile baganti, mati sile batumbah, bak napuh di ujung tanjung. Jadi tradisional itu adalah sesuatu yang sudah kita terima secara turun-temurun dan sampai hari ini. Itu yang dikatakan hak tradisional. Banyak hak tradisional itu, gelar adat, pemerintahan tentang adat misalnya. Pemerintahan adat itu dalam bentuk 3 sipilin. Ada unsur pemangku adat, ada unsur orang tua cerdik pandai, alim ulama, orang yang bergelar, tokoh-tokoh masyarakat. Ada unsur pemangku syara, imam, khatib, bilal, labai, syih, manokali. Nah, ini yang disebut dengan 3 sipilin. Ketiga-tiga ini harus menyatu. Inilah untuk membangun desa. Kalau ketiga-tiga ini retak, pecah belah, maka desa itu akan kacau balau. Nah, itulah yang disebut dengan di dalam adat, elok negeri dengan tuo, rami dan negeri dengan mudo. Jadi unsur yang mengurusnya adalah 3 sipilin itu. Ini namanya hak tradisional. Kemudian pemerintahan adat itu hak tradisional. Yang ada pemangku adat, ada dubalang adat sebagai penegak hukum. Nah, ini pemangku adat, misalnya kepala desa. Kepala desa itu kalau dia bergelar umpamanya. Nah, kepala desa aja dia melaksanakan pemerintahan. Ini baru, ini dari pemerintah. Tetapi pemangku adatnya orang yang sama yang disebut ulang dalam adat, payung sekaki kemang duo. Satu kembangnya untuk memerintah secara pemerintahan, kembang yang kedua untuk melaksanakan peradilan adat. Jadi kalau ada sidang adat, maka pemangku adat itu yang menjadi ketua sidangnya. Pemangku adat itulah yang menjatuhkan hukum kepada orang yang bersalah. Pemangku adat itu pula lah yang melaksanakan makan cundangnya, mengajak orang untuk menyuruh orang untuk bermaaf-maafan satu sama lain apabila hukum telah dilaksanakan. Itu namanya hak tradisional yang sudah kita terima turun-temurun. Demikian juga dalam perkawinan. Misalnya ulu anta pengantin ketika kawin, dari pihak yang jantan, dari pihak yang betino, saling bersautan, itu hak tradisional. Yang ini dihormati diakui dan dihormati oleh negara. Nah, itu yang disebut dengan tradisional itu. Banyak lagi contoh-contohnya. Bentuk perkawinan pun. Orang Jambi ini bentuk perkawinannya adalah kawin sumando, kawin semendo. Apa arti kawin semendo? Kawin semendo itu yang laki-laki setelah nikah tinggal di rumah yang perempuan. Itu namanya kawin semendo. Tapi kalau laki-laki kalau yang perempuan tinggal di rumah laki-laki sesudah nikah, itu namanya kawin jujur. Nah, kawin semendo itu, nah saya juga agak heran melihat di Jambi ini, kok yang laki-laki, yang perempuan itu meminta bayaran, minta uang sekian uang sekian puluh juta, minta isi kamar, minta pakaian, minta kasur, minta ranjang, minta almari. Saya pikir ini apa yang terjadi ini? Kemudian ada uang sekian puluh juta untuk pesta. Ini kalau saya tidak salah ini keliru orang Jambi ini. Itu bentuk kawin jujur. Kenapa? Karena setelah dia pesta, si perempuan pindah. Dia minta maaf kepada ibu kandungnya yang mengasuh karena dia tidak tinggal lagi di tempat orang tuanya. Minta maaf kepada bapaknya yang memelihara dan membiayainya. Dia pindah ke tempat suaminya. Itu. Kalau kawin semendo, yang laki-laki datang ke rumah ke perempuan, maka tidak perlu meminta uang sekian banyak untuk investasi. Keliru.
Kenapa kelirunya? Yang pesta si A ini punya anak gadis, dia perintah menantu, yang pesta dia. Kalau dia minta uang kepada pihak yang jantan, itu artinya dia kuning karena emas orang, putih karena perak orang. Dia minta isi kamar, minta kasur, dia mengatakan seolah-olah dia mengatakan kepada masyarakat, anak saya selama ini tidur tidak pakai kasur, tidak punya almari, tidak punya ranjang besi. Itu artinya tidak punya dipan. Itu artinya, maka dalam kawin sumendo tidak ada antaran adat yang seperti itu yang sepanjang saya tahu. Yang saya tahu adalah titian jalan ke Jenang, jembatan jalan ke Rajo. Itu yang ada di antar. Pinta pintu nan 3 guling, anak elang nan 7. Nah, soal dia mau pesta mutang kerbau, silahkan saja. Itu lembaga ado, lembaga orang kayu. Jadi adat Jambi ini sebenarnya kalau saya melihat sudah berubah. Entah kapan berubahnya saya tidak tahu. Kok tiba-tiba harus ada kerbau sekian? Banyak kejadian di tengah masyarakat orang tidak jadi kawin karena tidak mampu membayar uang adat itu. Ini keliru. Kalau kawin jujur, iya, kita tahu itu benar. Karena seperti saya lihat di Aceh dulu. Di Aceh itu ada 2 kawin. Kalau saya melihat itu ada 2. Kalau orang sana menyebut ada kawin angkat, ada kawin jualan. Nah, itu berlaku di Aceh waktu saya masih bertugas menjadi hakim di sana dulu. Nah, saya melihat dari sistem hukum, ilmu hukum, ini artinya kawin sumendo dan kawin jujur berlaku di satu tempat. Boleh pilih salah satu di antara duanya. Kalau dia kawin jualan, maka pihak laki-laki menyerahkan ratusan ekor kerbau kepada pihak perempuan. Maka perempuan pindah ke rumah yang jantan. Ini kawin jualan namanya di Aceh ketika saya di sana. Kalau sebaliknya, pihak laki-laki tidak membayar apa-apa, tetapi setelah kawin dia tinggal di rumah pihak perempuan. Ini namanya kawin angkap. Nah, sama dengan kawin sumendo di Jambi ini. Itu. Nah, ini yang perlu dikaji ulang oleh masyarakat adat Jambi ini. Supaya jangan kita meninggalkan sesuatu yang berantakan. Padahal nenek moyang kita dulu sudah mengatur. Di dalam tatanan perkawinan ini sudah ditentukan dulu. Kawin bentuknya kawin sumendo, yang laki-laki pindah ke rumah perempuan, yang berlek yang perempuan. Soal yang jantan mau membayar, mau menyumbang silakan saja. Jadi jangan biasakan kuning karena emas orang, putih karena perak orang. Yang semendo yang berlek kita yang punya anak, maka kita yang punya anak lah yang menjadi sepungko, yang belantai patah, belapik cabai. Takut habis, ya jangan berlek. Itu bukan meminta kepada pihak besan. Ini keliru. Tapi kalau kawin jujur, iya. Kawin jujur, kita yang punya anak gadis yang pesta, biayanya dari orang. Kenapa? Karena setelah kawin, anak kita pindah ke tempat anak laki-laki. Seolah-olah anak kita itu tidak mengakui bapaknya lagi, seolah-olah begitu kasarnya gitu. Kalau kita lihat anak kepindah ke rumah lain, walaupun bapaknya punya rumah yang megah, kaya raya, tapi tetap aja begitu. Nah, itu semuanya baik sebenarnya. Kawin jujur bagus bagi orang masyarakat yang memakainya, kawin jujur. Untuk kita Jambi, kawin sumendo bagus bagi kawin kita yang kawin sumendo. Nah, gitu. Saya tahu, saya 4 punya anak laki-laki kawin daerah Palembang. Mereka setelah kawin, dia balik ke rumah saya. Menantu saya ini balik ke rumah saya, semuanya 4 orang itu. Nah, jadi 4 saya punya anak laki-laki kawin dengan orang Palembang yang sistem kawin jujurnya. Sekarang seolah-olah saya merasa punya anak laki-laki 8. Karena semua sayang kepada saya semuanya. Nah itu. Nah ini sekawin jujur. Kalau kawin sumendo sebaliknya. Yang laki-laki balik ke rumah perempuan. Nah ini hak tradisional hukum adat yang diakui oleh negara dan dihormati oleh negara. Nah, kemudian apa yang disebut dengan masih hidup? Kalau undang-undang mengatakan
negara mengakui dan menghormati masyarakat suku Badak serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Yang disebut masih hidup itu selalu dipakai terus kalau terjadi masyarakat heboh. Lalu contoh, dalam satu desa yang masih memakai adat, misalnya di desa A masih hutannya masih luas, masyarakat lalu berusaha di hutan pergi memasang jerat kijang atau kijang rusa, pergi ke gunung-gunung dia. Sebelum pergi dia melapor dulu kepada pemangku adat, mengatakan kami pergi ke sana kira-kira 2 hari, 3 hari, bawa beras sekian banyak untuk sekian hari saja. Nah, lalu kalau dia berhasil nanti setelah 3-4 hari berhasil dia paha kijang atau kepala kijang atau daging rusa, dia serahkan kepada pemangku adat sebagai pengakuan yang disebut dengan bungo kayu. Itu hak penghasilan dari pemangku adat. Ke darat babungo kayu, ke sungai, ke laut babungo pasir, ke tambang, ke sawah babungo emping. Ini hak tradisional. Nah, kembali kepada yang berburu tadi, andai kata si berburu ini malang nasibnya, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Berhari-hari dia di hutan itu, keluarganya gelisah karena dia membawa bekal hanya untuk 3 hari, ternyata sudah 1 minggu tidak pulang-pulang juga. Maka keluarganya melapor kepada pemangku adat. Pemangku adat wajib mencari warga yang berburu tadi sampai dapat. Kalau mati harus jelas di mana kuburnya, kalau hilang harus jelas di mana rimbanya. Itu terjadi, dia akan ke pemangku adat ini mengerahkan masyarakat desa itu minimal 1 orang 1 tumi, 1 orang 1 kakak. Itu artinya harus berangkat ke tempat yang dikatakan dia hilang itu. Apa orang ini mati dimakan harimau, apakah dimakan ular, apa karena jatuh, apa karena sakit, atau karena apa tidak tahu. Pokoknya dicari. Berapa lama mencarinya menurut adat? Lama mencarinya adalah 1 kali lapang seko. Yang disebut dengan 1 kali lapang seko itu selama 1 pekan, 7 hari. Nah, jadi kalau sempit seko 3 hari, kalau lapang seko 1 pekan 7 hari, kalau lungkang seko 2 pekan 14 hari, kalau 2 kali lungkang seko, nah itu 28 hari. Apa gunanya ada sempit seko, lapang seko, lungkang seko, 2 kali lungkang seko itu? Ini hak tradisional. Hak tradisional yang harus dihormati oleh negara. Apa gunanya? Gunanya untuk menentukan tenggang waktu. Misalnya saja, ada seorang menikam A, yang ditikamnya bagian perut umpamanya. Lalu A ini tidak mati di tempat. Nah, tidak mati dalam 3 hari, tidak mati dalam 7 hari, tidak mati dalam 14 hari, tidak mati dalam 28 hari. Ini ukuran untuk menentukan apakah yang menikam ini kena hukum bangun atau tidak ini. Itu ukurannya. Nah, jadi mati tidak dalam sempit seko, tidak. Mati tidak dalam lapang seko, tidak mati. Mati tidak dalam 2 kali lungkang seko, dalam 1 kali lungkang seko, tidak. Mati tidak 2 kali lungkang seko, artinya 28 hari, tidak mati. Lalu dia mati pada hari ke-30 atau hari ke-35 setelah kejadian. Maka dia bukan mati karena tikam. Dia mati karena ada penyakit lain. Mungkin ada sakit jantung, mungkin karena sakit perut, karena sebagainya. Jadi si penikam tadi bukan dihukum karena membunuh orang, tetapi dihukum melukai orang kena pampas. Memang pampasnya berat. Nah, paling tidak dalam adat disebut dengan iko bangun kepala pampe. Nah, jadi yang terkecil dari bangun, tapi yang tertinggi dari pampas. Nah, itu hukumannya. Tapi dia bukan dijatuhkan hukum bangun. Nah, tidak dianggap membunuh orang. Nah, begitu gunanya menentukan ada sempit seko, lapang seko, lungkang seko, dan 2 kali lungkang seko itu tadi. Ini hak tradisional masyarakat adat. Nah, kenapa
yang dikatakan masih hidup tadi. Kalaulah kepala desa ini tidak menggerakkan masyarakat untuk mencari orang yang hilang ini, itu tanahnya sudah tidak hidup lagi. Nah, itu maka undang-undang mengatakan hak tradisional sepanjang masih hidup. Kalau orang membunuh orang di desa, ribut masyarakat supaya jatuhkan hukum bangun, menandakan hukum bangun masih hidup. Kalau di desa ada orang bertujah, lalu ribut masyarakat supaya dilaksanakan hukum pampas, menandakan hukum pampas masih hidup. Kalau ada di tengah masyarakat terjadi orang berselingkuh, masyarakat ribut supaya diadakan hukum adat, tandanya hukum berselingkuh itu masih hidup. Itu artinya. Jadi setiap perbuatan yang menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, artinya keseimbangan terganggu. Bila keseimbangan terganggu, itulah yang disebut dengan hukum itu masih hidup. Jadi itu, ini yang dihormati negara tadi. Negara menghormati, negara mengakui hak masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Jadi banyak tentang tanah. Kalau ada tanah orang lain mengambil, tidak boleh hukum adat melarang. Jangan direbut tanah orang, tapi tuntut melalui hukum. Itu hak masih hidup. Nah, demikian juga di dalam bidang pemerintahan tadi, bidang ulur antar, bidang tunjuk aja dalam adat. Nah, bidang kawin semendo itu yang laki-laki balik ke rumah perempuan. Nah, itu yang disebut dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Jadi itu bedanya dengan kewajiban. Kalau kewajiban contohnya tadi, kalau kepala desa tidak mau melaksanakan, mengerahkan masyarakat untuk mencari, itu kewajiban ke pemangku adat. Itu bukan hak, tapi kewajiban. Hak pemangku adat menuntut kepada warga yang berusaha di hutan, kalau dia berhasil, dia mana bagian untuk adat. Jadi kalau dia dapat kijang 10 pokoknya, atau 3 atau 1, minimal sedikit daging jadilah untuk adat yang dinikmati oleh pemangku adat. Nah, seolah-olah itulah honor dari pemangku adat itu tadi. Ini yang disebut dengan hak tradisional masyarakat adat. Nah, jadi kembali kita pada awal pembicaraan. Dari kacamata ini, dari kacamata berlakunya hukum adat, itu hukum adat itu adalah hukum positif. Yang disebut dengan hukum positif ialah aturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Bila suatu waktu tertentu tidak dipakai lagi, maka itu bukan hukum positif lagi. Nah, banyak hal. Misalnya dalam adat ada lagi disebut dengan katok sako. Banyak orang masyarakat adat tidak mengerti apa itu katok sako. Nah, contohnya begini. Di zaman dulu mungkin 30 atau 100 tahun yang lalu, di satu desa ada seorang nenek orang sekarang. Waktu itu dia bukan nenek, barangkali dia berusaha kan. Nah, dia punya tanah. Dia pingin keluarga supaya orang dekat dengan dia, ada berkebun depan dia. Kalau dia sendiri aja di tengah rimbo kan tidak mungkin. Nah, lalu mungkin tanah yang sudah ditibangi sedikit-sedikit gitu. Nah, lalu dibuatnya umur ladang. Dan sisanya tidak terjangkau oleh dia, karena dulu kan pakai tangan, mengaduk tulang 8 kerat, mana bisa bukan pakai mesin seperti sekarang. Nah, lalu dia ingin ada kawan situ supaya ada teman berunding, teman berusaha, supaya tercegah dari binatang liar segala macam. Lalu dipanggilnya orang, kamu mau tanah enggak? Dekat sana saya lah, kamu ke kebun deh. Aku udah ada duit, kata orang tuh. Ada parang satu buah ada. Kasih saya parang satu, ambil kamu tanah 1 hektar. Itu terjadi dulu 500 tahun, 100 tahun, mungkin 50 tahun yang lalu. Ini disebut dengan kato pusako namanya. Yang terjadi masa lalu. Itu kato pusako. Perjanjian nenek kita masa lalu, itu kato pusako. Lalu sekarang tiba ada cucu mengatakan, itu tanah nenek saya. Dulu nenek saya buka sana ini. Apa saat dibeli sebilah parang. Nah, adil itu. Sekarang berapa ribu kamu minta parang saya kasih. Ini tidak bisa lagi dituntut. Ini kata pusako, tidak bisa. Lalu ada yang bertanya, boleh tidak dituntut? Boleh. Apa syaratnya? Penuhi syaratnya. Kalau terpenuhi syarat, boleh dituntut. Apa syaratnya? Syaratnya si penuntut hidupkan orang yang mati itu.
pada saat itu juga. Kalau hidup neneknya dulu yang memberikan tanah itu, boleh dia menuntut. Kalau tidak hidup neneknya yang memberikan tanah itu dulu, dia tidak boleh menuntut lagi. Itu yang disebut kato pusako. Nah, kato pusako itu hak tradisional masyarakat hukum adat. Itu yang disebut Fakta Suncer Banda tahun beberapa puluh tahun yang lalu berlaku sampai hari ini. Juga seperti kita, nama kita ini. Ketika kita lahir dulu, kita bernama si Ahmad. Sekarang kita sudah berumur 60 tahun. Kita hidup di zaman milenial, zaman modern. Lalu kita ingin merubah nama Ahmad itu. Tidak bisa. Itu kata pusako. Kalau mau merubahnya, hidupkan bapak kita yang telah mati, mak kita yang telah mati itu, dan jadikan kita bayi kembali. Bisa tidak? Kalau jelas tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti ini tidak rubah. Ini kata pusako dalam adat. Nah, ini perlu disadari oleh masyarakat sekarang ini. Banyak hal-hal yang di tengah masyarakat tidak dipahami. Dan pejabat-pejabat tinggi, mau sipil, militer mengatakan hukum adat bukan hukum positif. Inilah sangat keliru sekali. Jadi, saya berharap ke depan agar hukum adat ini dipahami, terutama hukum adat Jambi. Karena menurut saya, tidak ada hukum adat di Indonesia ini yang paling sistematis, paling ilmiah sesuai dengan akal sehat, ialah hukum adat Jambi. Sayangnya, tidak dipahami oleh masyarakat adat Jambi. Banyak yang tidak paham. Hukum adat Jambi itu punya sejarah pembentukannya. Hukum adat Jambi mula-mula lahir bagaikan jalan setapak, mengikuti alur zaman manusia. Orang di Jambi ini baru ada sekitar 10.000 tahun yang lalu, datang secara bergelombang dari Hindia Selatan. Ada di Jambi. Terjadilah Melayu Tuo mungkin 10.000 tahun yang lalu. Kemudian terjadilah Melayu Mudo, Detro Melayu. Kalau itu Porto Melayu, Melayu Mudo, Detro Melayu sekitar 2.500 tahun yang lalu. Terjadilah percampur baur, lahirlah cikal bakal nenek moyang orang Melayu Jambi. Nah, sekarang lahirlah orang Melayu. Orang Melayu ini membentuk hukum adat sesuai dengan zamannya. Dulu hukum adat itu lahir bagaikan jalan setapak di tengah ribu. Itu. Lalu ketika terjadi di tengah masyarakat, kita telah berkembang, maka diadakanlah pembentukannya, penentuannya. Nah, untuk Jambi begini. Ketika orang kayu hitam, nanti lain waktu saya akan menjelaskan sejarah kerajaan Jambi ini. Tapi yang jelas sekarang orang kayu hitam dulu. Orang kayu hitam itu bukan nama, tapi gelar. Nama orang kayu hitam itu adalah Sayyid Ahmad Kamil, anak Sayyid Ahmad Salim yang digelari dengan Paduka Berhalu. Ibunya bernama Putih Selaro Pinang Masak, anak Anang Warman atau dikenal di Jambi dengan Rajo Brahma. Anang Warman itu anak Aditya Warman. Aditya Warman itu adalah anak Adu Warman. Ibu Aditya Warman itu bernama Darajingga. Darajingga itu ayahnya adalah Srimat Trai Leokia Raja Maudi Busana Mawarmadewa, Rajo Melayu di abad ke-11 sampai abad ke-12 itu. Nah, ketika orang kayu hitam menjadi rajo, dia digelari gelari rajonya disebut orang kayu hitam. Karena kakaknya bergelar orang kayu pingai, yaitu orang kayu kedataran, nah dia digelari orang kayu hitam ketika jadi rajo. Siapa yang memberi gelar orang kayu hitam itu? Yang memberi gelar adalah lingkungan kerajaan. Para kemas. Ingat, ketika Kris Siginjai dibawa ke Jambi, Jambi diperintah oleh orang kayu pingai, kakak daripada orang kayu hitam itu.
Dia membawa keris Siginjai dari Jawa, keris keramat yang untuk membunuh orang kaya hitam, tetapi diambil orang kaya hitam dengan segala perjuangannya, dibawa ke Jambi. Lalu diserahkan keris itu, keris pusako ini. Mereka berempat, orang kaya Berataran, orang kaya Pingai, orang kaya Berataran, orang kaya hitam, orang kaya gemuk. Anak dari Patuka Berhalo ini lalu berunding dan bermufakat bulat dengan kata mufakat atau membuat kata yang disebut dengan sekarang itu Fakta Sunsar Panda. Dia bersumpah situ. Sumpahnya pertama, keris Siginjai ini adalah lambang kerajaan Jambi, diperajukan. Artinya siapa yang memegang keris ini, itulah yang Raja Jambi, yang harus kita turut perintahnya, harus kita dengar kata-katanya. Nah, itu yang disebut dengan Raja Alam Pucuk Jambi 9 Lurah ini. Nah, ketika itu masih orang kaya Pingai. Itu sumpahnya. Yang kedua, setelah giliran orang kaya Pingai, orang kaya Berataran, orang kaya hitam, tidak boleh lagi yang lainnya menjadi Raja Jambi. Tapi tetap Raja Jambi itu dipegang oleh keturunan orang kaya hitam. Ini sudah berlaku mulai dari orang kaya hitam sampai kepada Sultan Taha. Sedangkan anak-anak dari orang kaya Pingai, orang kaya Berataran tidak boleh menjadi Raja Jambi. Yang ketiga, selain dari keturunan orang kaya hitam, itu mereka harus disebut dengan kemas, gelarnya kemas. Orang yang menentukan menghitamkan, memutihkan kerajaan Jambi. Orang yang menjaga kerajaan. Kalau perang, dia yang menyiapkan segala senjata, dia mengomandokannya. Kalau negara ini makmur, dia mengumpulkan kekayaan Jambi ini, jadikan suatu lumbung untuk kemakmuran rakyat. Kalau tidak aman, dia yang menggerakkan hulu balang supaya ditegakkan hukum adat Jambi. Ini para kemas. Itulah kemas tadi. Jangan dianggap kemas itu pelayan, tukang masak. Tidak. Betul memang. Kalau raja mau makan, yang menyiapkan makanan adalah para kemas. Menyiapkan makanan yang masaknya orang. Lalu dia jaga, masak ini makanan raja. Jangan kamu racunnya. Dia berjaga aja itu. Jangan terjadi apa-apa. Jadi segala keamanan raja itu orang kemas itu. Bukan pelayan. Kalau ada orang masak, dia lihat apa nih kamu masak. Kalau tidak bersih, dia tegur. Kalau ada apa-apa, dia tegur. Nah itu. Jadi inilah yang disebut dengan kemas. Sayangnya sejarah Jambi tidak mencatat ini. Itu. Banyak sejarah Jambi ini belum mencatat. Antara lain, orang pertama yang melawan penjajah itu tidak tercatat di Jambi. Orang pertama yang melawan penjajah itu adalah orang Jangkat dengan orang Pangkalan Jambu yang disebut dengan Sultan Garumbung dengan Sultan Saidi Pangkalan Jambu. Mereka mengibarkan perang karena waktu itu perdagangan emas dimonopoli oleh Company Inggris. Ingat, abad ke-18 Inggris berkuasa di Bengkulu, membuat benteng Marlborough. Itu Inggris yang buat dulu. Dia menguasai Sumatera bagian tengah itu, perdagangan emas itu dia menguasai. Emas tidak boleh dijual kepada orang lain kecuali pada orang yang ditunjuk oleh Company Inggris. Sehingga terjadilah harga emas itu murah di tengah masyarakat. Emas Pangkalan Jambu, emas Kerinci, emas Merangin, emas Batangasai dan sebagainya hasil rakyat mendulang itu terjual murah. Jadi emas bertumpuk tapi hasilnya sedikit. Kenapa? Karena dimonopoli oleh Company Inggris. Akibatnya setelah diadakan perundingan beberapa kali tidak ada jalan keluar, mereka mengibarkan bendera perang. Bambu runcing melawan periuk api, bayangkan itu. Bambu runcing melawan mortir. Bambu runcing melawan diren, melawan brand, melawan senjata otomatis, melawan pistol. Coba. Itu terjadi pada akhir 1804 sampai 1805. Kalau Anda tidak percaya, orang-orang sejarah Jambi tidak mencatat, orang-orang sejarah Jambi tidak tahu, tolong pergi ke Inggris sana. Di sana
tercatat tentang Marlborough, tentang perang dengan Kota Teguh itu. Karena karena Sultan Garumung itu adalah Depati Sri Manggalo Pamuca Alam Sungai Tenang. Dia menjadi pasirah Sungai Tenang zaman itu. 30 tahun dia jadi pasirah. Di saat Kota Tapus tidak ada orangnya lagi, karena dipengaruhi oleh musuh Rejang, musuh Rupit, pindah ke Rawas. Maka kosong desa Kota Tapus itu. Maka Pasirah dipegang oleh Sultan Garumung karena dia tinggal di Kota Teguh. Berarti Kota Teguh menjadi ibu kota kecamatan, ibu kota Sungai Tenang saat itu. Nah, dari situlah dia komandokan perang. Ada 10 kali perang itu, lebih 500 pasukan kedua belah pihak itu menjadi korban. Tapi tidak dicatat dalam sejarah Jambi. Tidak ada orang Jambi, ahli sejarah Jambi yang mencatat. Dicatat di sejarah Inggris. Kalau Anda tidak percaya, tolong baca buku yang disebut dengan yang berjudul dengan Sejarah Sumatera. Nah, di sana disebutkan. Atau pergilah ke Inggris kalau Anda punya uang, pergi ke Museum Inggris mengadakan penelitian. Orang pertama di Jambi ini yang berani melawan penjajah adalah orang Jangkat dengan orang Pangkalan Jambu. Itu. Nah, yang seperti ini juga, kasus ini juga ada senjata yang dipakai dalam perang itu, yaitu sebuah pistol. Beberapa tahun yang lalu pistol ini saya serahkan kepada Museum Perjuangan Jambi. Karena pistol ini yang menurut sejarah kami dari Sultan Garumung dulu diberikannya kepada anak yang betina. Karena kalau beri anak jantan ditakuti waktu itu kalau nanti timbul masalah. Ada anak betinonya disebut dengan Rio Gedang Dita, Putih Marak, Rio Gedang Dita, lalu disimpan dalam bilik padi. Dari Putih Marak diturunkan kepada anaknya Putih Jemang, disimpan juga dalam bilik padi. Dari Putih Jemang disimpan pada Putih Siti Danaran, disimpan juga dalam bilik padi. Dari Siti Danaran lalu kepada nenek saya Siti Bara, disimpan juga dalam bilik padi. Dari Siti Bara, nenek Siti Bara ini ada banyak anaknya, ada yang perempuan juga yang lainnya 3 orang, tapi diserahkan kepada ibu saya Siti Ruki, disimpan dalam bilik padi. Nah, ketika saya mengetahui, lalu saya tanyakan pada ibu, itu apa? Jangan dibawa, ini pelaku dari nenek moyang, tapi dalam bilik padi terus sama sejak dulu katanya. Lalu saya ambil karena saya memahami, saya lihat oh ini pistol buatan POC. Lalu saya tanyakan apa sejarahnya, maka disimpan terus. Senjata ini dulu pernah dipakai dalam perang Kota Teguh tahun 1804 1805. Maka bagi saya ini lebih mulia diserahkan pada Museum Perjuangan daripada kami simpan sendiri termasuk dalam bilik padi terus menerus sampai hari kiamat. Sekarang ada di sana. Nah, inilah yang tidak dicatat dalam sejarah. Nah, kembali kepada awal pembicaraan. Saya berharap dari ini ke depan jangan ada lagi di tengah-tengah masyarakat Jambi, terutama masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi khususnya Jambi, jangan lagi mengatakan hukum adat itu bukan hukum positif. Hukum adat adalah hukum positif, titik. Kalau Anda mengatakan hukum adat bukan hukum positif, pembagian tanah di kampung-kampung itu tidak benar, berarti salah. Maka pengadilan negeri, kalau Anda menuntut hak, mengatakan tanah itu tanah Anda, pembagian dari bapak, dari mana segala macam, pengadilan negeri harus menolak gugatan saudara. Walaupun buktinya bernumpuk, tapi adat mengatakan itu adalah hukum positif. Seorang bapak mempunyai kekayaan, ada harta berat, disebut dengan harta depan, ada disebut harta pamau, ada disebut harta suarang, ada disebut harta pencarian atau sekutu atau harta sekutu. Lalu dibaginya kepada anaknya. Atau ketika dia meninggal, anak-anaknya yang tinggal membagi harta ini. Ini hukum positif, dibagi secara adat. Yang betino dapat harta berat,
yang ringan, yang jantan dapat harta ringan. Ini hukum positif. Kalau bukan hukum positif tidak sah itu. Anda jual beli dari pasar tidak sah kalau hanya berada hukum positif. Ada berapa nih? 10.000 bayar ambil. Harus ada tanda tangan, ada ininya kalau kwitansi segala macam. Masa beli pucuk kangkung satu ikat pakai kwitansi? Ini. Nah, jadi itu hukum positif. Jadi hukum adat itu adalah hukum positif. Hanya sayang kita tidak mau mempelajari hukum adat. Jadi hukum adat Jambi tadi. Kembali pada hukum adat Jambi. Hukum adat Jambi yang saya katakan sistematis, ilmiah. Hukum adat Jambi itu punya sumber hukum. Sumber hukumnya disebut dengan Pucuk Undang-Undang Limu. Apa isinya? Isinya 1 Titian Treh Tanggo Batu. Ini bukan seloku adat, ingat. Ini jangko adat. Yang disebut dengan seloku adat adalah seloka, yaitu pepatah petitih. Suatu ungkapan yang bisa digunakan untuk satu kasus dan bisa juga dipakai pada kasus lain. Contohnya, jadi kudu perjang bukit, jadi biduk pelayangan, jadi parang peramasema. Itu seloka adat. Bisa kita mewakili, orang mengatakan itu dia mewakili seorang yang pengantin. Bisa juga mewakili ketika melamar. Bisa digunakan ketika jual beli, kalau ada orang menjual beli. Bisa juga digunakan sebagai utusan, memanggil pada daerah lain umpamanya. Dari Jambi memanggil ke Gubernur Palembang misalnya. Orang yang pergi itu jadi kudu perjang bukit. Nah, artinya ungkapan seperti itu namanya seloka adat. Seloko kata orang Jambi, pepatah kata orang Indonesia. Pepatah petitih kata orang Minang. Itu seloko adat. Tapi kalau jangko adat lain. Jangko adat ialah ungkapan yang berisi nama, tidak ada nama lain. Nama tertentu yang dikhususkan, kiasan kepada tertentu. Satu. Yang kedua, berisi kaidah hukum. Jadi mungkin dia serta nama tertentu saja atau mungkin kaidah hukum. Contohnya Titian Treh Tanggo Batu. Itu bukan seloku adat, dia jangko adat. Nama. Apa yang dimaksud dengan Titian Treh? Titian Treh ialah ayat Allah yang ada dalam Al-Quran yang kita sebut dengan wahyu. Tanggo Batu, apa itu? Ialah ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Yang kita sebut dengan hukum alam. Ada penyakit, ada gunung meletus, ada kebakaran, ada banjir, ada gempa dan sebagainya. Nah, itu hukum alam. Itulah sunatullah kepada alam. Itulah Tanggo Batu. Jadi kita Treh Tanggo Batu bukan seloku adat, tetapi itu jangko adat. Banyak jangko adat lagi yang lainnya. Misalnya kecik benamu gedang begelar. Itu jangko adat. Tidak ada orang Jambi yang tidak punya nama. Dan seharusnya tidak ada orang Jambi yang gedang tidak bergelar. Tapi karena orang kurang memahami, banyak orang yang sudah tua tapi tidak gedang. Kenapa? Karena kalau orang gedang ada gelar. Kalau orang telah tua tidak ada gelar. Kalau ada orang yang sudah dewasa tidak gedang, tidak gelar, itu namanya orang tua. Jadi gedang tua namanya, bukan gedang bergelar. Karena menurut adat harus diberi gelar. Sekecil-kecil semantung baluka, bilolah gedang tandolah tua. Sekecil-kecil semantung baluka, bilo babuah tandolah tua. Sekecil-kecil orang, bilolah nikah tandolah tua. Sekecil-kecil semantung baluka, bilolah babuah tandolah gedang. Sekecil-kecil orang, bilolah nikah tandolah gedang. Kecil benamu gedang bergelar. Maka ketika kawin, karena dia telah gedang, diberilah gelar. Ini semua di Indonesia ini memakai itu. Lalu kita Jambi mengatakan itu adat Minang. Tidak, itu adat Indonesia, adat Melayu. Buka YouTube sekarang.
Di Irian ada orang memberikan gelar ketika kawin. Di Kalimantan ada orang memberikan gelar ketika kawin. Di Sulawesi ada orang memberikan gelar ketika kawin. Di Sumatera jangan dibilang, mulai dari Lampung, Bengkulu, Palembang, Aceh, Jambi sebagian, sebagian bagian barat, tengah ada yang memberikan gelar. Lalu Riau, Deli, Serdang, kemudian Aceh, semua memberikan gelar. Ini gelar inilah, gelar Tano Gedang inilah atau Tano Tua inilah yang diadopsi oleh negara, dimasukkan dalam undang-undang tentang peradilan anak dan tentang pemilu. Kalau seorang anak berumur 16 tahun mencuri, hukumannya hukum perkara anak, tidak boleh dihukum berat. Dia dihukum separuh dari orang dewasa. Kalau dia mencuri kerbau misalnya, mencuri kerbau itu ancamannya 7 tahun kalau orang dewasa. Tapi kalau anak-anak umur 16 tahun, dia tidak boleh dihukum 7 tahun. Dia paling tinggi hukumannya 3,5 tahun. Tapi ingat, kalau anak umur 16 tahun itu telah kawin, baik betina atau jantan, telah nikah, dia dianggap orang gedang. Maka dia mencuri kerbau, ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Itu. Demikian pula dalam undang pemilu. Kalau anak berumur 15 tahun, dia tidak boleh memilih. Dipilih, memilih tidak boleh. Tapi kalau anak umur 15 tahun telah kawin, dia berhak memilih dan dipilih. Itu. Ini namanya. Ini artinya apabila seseorang itu telah kawin, dianggap dia telah gedang. Itu hak tradisional masyarakat hukum adat. Sayangnya orang gedang tidak diberi gelar. Itu kesalahan dari kita orang adat ini. Itu. Ingat, gelar adat itu ada 5 macam. Ada gelar keturunan seperti gelar Raden, gelar Andi Malarangge, gelar Andi, gelar Adipati, gelar Aryo, dan sebagainya. Gelar Kemas juga termasuk di situ. Itu gelar keturunan. Orang yang boleh mendapat gelar ini adalah ahli waris. Yang kedua, gelar Tano Gedang. Semua orang laki-laki berhak mendapat gelar Tano Gedang. Kapan dapat gelar Tano Gedang? Ketika kawin. Kalau tidak diberi, berarti salah siapa? Salah orang masyarakat adat yang dari situ. Itu. Maka kalau kita tidak mau memberi gelar masyarakat, gelar Tano Gedang itu, karena gelar itu diberi hak masyarakat yang memberikan, terutama masyarakat adat. Tidak ada aturan hukumnya. Oh, ini harus ada keputusan ini, harus ada musyawarah ini, harus benar, tidak ada. Di mana diatur? Pasal berapa? Undang-undang nomor berapa yang mengaturnya? Karena menurut ilmu hukum, apa saja perbuatan boleh kita lakukan, kecuali ada aturan yang melarang. Itu. Kalau tidak ada aturan yang melarang, boleh. Di dalam hukum pidana disebut dalam pasal 1. Yang seperti itu. Disebutkan itu. Segala sesuatu tidak boleh dijatuhkan hukum. Ini hukum pidana, pasal 1 KUHP sekarang itu. Setiap perbuatan tidak boleh dihukum kecuali ada aturan, ada kekuatan aturan hukum yang diatur dalam pidana, dalam hukum pidana. Jadi ada undang-undang yang mengaturnya, baru boleh dihukum. Maka saya ingat beberapa tahun yang lalu ada yang disebut dengan Raffi Ahmad, ditangkap, diproses mula-mula dianggap narkoba. Tetapi jenis narkoba yang dipakai oleh Raffi Ahmad belum diatur dalam undang-undang, maka dia bebas. Itu. Nah, kalau sekarang karena sudah ada perubahan undang-undang, perbuatan seperti itu sudah dilarang. Nah, kalau dilarang baru boleh dia. Jadi kalau sekarang Raffi Ahmad mau dimasukkan ke penjara karena melanggar yang dulu, oleh bisa. Itu namanya hukum berlaku surut. Setiap hukum tidak boleh berlaku surut. Itu aja.
Nah ini. Nah jadi gelar itu adalah hak tradisional masyarakat Tuku Marau. Seluruh Indonesia memakai itu. Nah kalau kita tidak mau ya itu tadi. Jadi janganlah kita beranggapan bahwa hukum adat itu bukan hukum positif. Yang jelas adalah hukum adat itu, baik hukum pidananya maupun hukum perdatanya, adalah hukum positif. Hanya sayangnya berdasarkan sejarah tadi, pucuk yang saya katakan tadi, sumber hukum ada 5. Pertama, titian treh tangga batu. Yang kedua, cumin gedang nada kabur. Yang ketiga, lantak dalam lantak goyah, kaping tak gasu. Yang keempat, katung pakat. Yang kelima, dak lapuk di hujan, dak lekang di panik. Ini sumber hukum. Sumber terbitnya hukum adat Jambi diatur di sini, yang disebut dengan pucuk Undang-Undang 5 berisi 5 kalimat sakti. Kemudian ada hukum dasar kepada Jambi ini. Sama dengan Undang-Undang dasar, semua hukum yang ada di Jambi, di dunia ini Pak, yang jelas masuk dalam salah satu yang 4. Adat yang sebenar adat, atau masuk dalam adat yang teradat, atau masuk dalam adat yang diadatkan, atau masuk dalam adat istiadat. Semua aturan hukum masuk situ. Itu. Nah, kemudian ketika rapat adat di Bukit Seguntang di zaman orang Kaya Hitam pada tahun 1502 masih ditetapkanlah jumlah hukum adat Jambi itu ada 9 pucuk. Hukum perorangan, hukum peikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum petanan, rimo dan aib, undang rajo, undang kampung, undang lari jaju, undang 20, ditambah dengan anak undang 12 sebagai hukum acara melaksanakan undang 20, berisi 12 pasal tentang 6 mengatur tentang tacimung, 6 yang lain mengatur tentang tatudu. Itu hukum adat Jambi. Inilah yang kita disebut dengan 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Siapa orang adat yang menguasai 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna, berarti sudah menguasai hukum adat Jambi secara keseluruhan. Sangat sistematis sekali. Dan hukum yang 9 pucuk itulah yang disebut dengan hukum adat basami syarak basami kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Artinya apa? Adat tidak boleh dilaksanakan, adat tidak boleh dilakukan kalau bertentangan dengan hukum syarak. Maka saya mengatakan hukum bangun yang dilaksanakan hari ini, beres 100, kerbau siku, selemak semanis, tidak ada denda adat untuk korban. Itu bertentangan dengan hukum syarak, bertentangan dengan akal sehat. Ini menurut saya. Demikian juga hukum pampas. Maka saya pernah mengatakan kerbau bangun yang seperti itu hukumnya adalah haram, karena tidak ada keadilan di dalamnya. Karena dulu orang yang mati itu, si pembunuh orang yang mati harus dibunuh. Hutang nyawa dibayar nyawa, hutang darah dibayar darah. Tetapi ketika orang Kaya Hitam menjadi raja, ditetapkanlah hukum bangun. Denda bangun itu ditetapkan oleh adat. Artinya diat yang dalam hukum Islam itu diambil oleh orang Kaya Hitam, dikatakan dijadikan hukum bangun. Yang disebut dengan bangun adalah seolah-olah orang yang mati hidup kembali, mengambil uang kepada pemangku adat dan memberikan kepada keluarganya yang tinggal, istrinya, anaknya, dan keluarga. Itu bangun. Maka dalam adat timbullah jangko adat, kuburan mati di tengah padang. Orang mati di tengah padang kuburan. Kuburan hidup di rumah gedang. Di rumah gedang diserah terimakan uang bangun. Itu disebut kuburan hidup. Jadi hukum bangun itu disebut dalam Undang 20
mati dibangun, ganti dan hilang. Artinya uang bangun itu seolah-olah pembayar harga nyawa manusia, supaya ganti dia telah hilang. Ini diserahkan kepada anaknya atau istrinya yang tinggal. Sekarang hukum bangun yang berlaku. Kenapa saya mengatakan haram? Istrinya janda yang mati ini bunuh orang, tidak dapat apa-apa. Anaknya yatim, tidak dapat apa-apa. Tapi lebihnya, orang adat makan kerbau. Aneh. Orang yang mati, orang adat dapat untung. Orang yang mati tidak dapat, keluarganya tetap untung, tidak dapat apa-apa. Nah ini, maka itu hukum bangun yang 6 macam. Ada bangun tengah tigo, ada bangun sudah, ada bangun sadu amat, ada bangun subhat amat, ada bangun mayu, ada bangun khatam. Ini hak tradisional masyarakat hukum adat yang masih hidup dan diakui oleh negara, masih berlaku hukum positif. Kenapa? Karena hukum adat itu tidak seperti yang dibayangkan oleh para ahli hukum orang barat. Kan kalau hukum pidana, dia orang mati, orang membunuh orang, sudah dia masuk penjara 15 tahun umpamanya di pengadilan negeri. Lalu orang adat menuntut hukum bangun, tidak boleh lagi. Keliru yang berapa seperti. Ketika rapat adat di Bukit Siguntang dulu, ketika rapat adat yang ketiga, karena rapat adat yang itu ada 4. Pertama di Bukit Siguntang, 1502 masih. Yang kedua di Bukit Siguntang ini 1502 masih menyatukan adat dengan syarat. Maka keluarlah hukum adat bersani syarat bersani kitabullah. Kemudian yang kedua, terjadi rapat adat tahun 1530 masih di Kerinci, di Bukit Senyerau. Tema di situ adalah menyatukan undang dengan teliti. Nah situ menyatu undang dengan teliti itu di Kerinci. Nah, ketika rapat adat yang ketiga yaitu di Bukit Tinggi pada tahun 1842 Masehi, memang Jambi belum resmi dijajah oleh Belanda, tetapi yang menjadi Raja Jambi telah membuat perjanjian kerjasama dengan Belanda. Maka ketika rapat adat di Bukit Tinggi itu, semua pemangku adat yang ada di Sumatera ini, termasuk Jambi, Palembang, Muko, kemudian Minangkabau dan daerah sekitarnya diundang oleh Belanda dan rapatlah di Bukit Tinggi. Apa yang diputuskan di Bukit Tinggi? Pertama, ditetapkan orang hakim adat tidak boleh mengadili perbuatan pidana. Itu kalau perdata Belanda tidak campur pidana karena sudah ada dalam KP. Artinya kalau orang membunuh dengan cara menikam, perbuatan menikam bukan urusan hukum adat, tidak boleh diadili. Satu. Yang kedua, peradilan adat tidak boleh menjatuhkan hukum badan, hukuman mati, hukum kurungan, hukum kerja paksa, tidak boleh. Kalau dulu kan ada namanya hukuman mati dalam adat, dimasukkan kepada dalam luka anak larai, lalu dibuang ke Telun Tujuh atau dibuang ke Laut Tujuh. Itu dulu zaman purba. Ketika pembangun dilaksanakan oleh orang hitam, tidak seperti itu lagi. Nah, tetapi oleh Belanda ditetapkan pada tahun 1842 masih itu tidak boleh lagi. Nah, kemudian ditetapkan standar bangun oleh rapat adat itu. Jadi yang dibolehkan oleh hukum adat apa? Hasilnya dari rapat adat Bukit Tinggi itu. Pertama, orang adat, hakim adat boleh mengadili akibat dari perbuatan pidana. Contohnya, kalau ada orang bunuh orang, matilah si yang terbunuh tadi. Tinggallah anaknya sedih, tinggallah istri yang janda, hilanglah mata pencaharian daripada keluarganya sedih, masyarakat ribut,
ada yang memarah, ada yang mau membunuh, ada yang membalas dendam, segala macam. Sehingga timbullah heboh. Nah, ini namanya keseimbangan alam yang ada di sekitarnya sudah terganggu. Inilah yang diadili oleh hakim adat. Bagaimana cara orang yang marah bisa dimaafkan? Bagaimana orang yang kehilangan harta benda, yang kehilangan mata pencaharian ini, yang anaknya sudah yatim terjadi mendapat imbalan, itu yang diadili. Maka timbullah uang bangun di situ. Itulah yang jadi. Jadi hakim adat hanya mengadili akibat dari perbuatan pidana agar keseimbangan alam kembali seperti semula. Orang yang tadi marah-marah bermusuh-musuhan berdamai kembali. Karena kita lihat kalau hukum bangun dia disanakan amanat. Misalnya A dan B, A membunuh B. Nah, disanakanlah hukum bangun. Ketika keluarga B ini telah menerima uang bangun, mereka dimaafkan, bersalam-salaman di situ. Putih kapas boleh dilihat, putih hati berkeadaan. Mereka berjabat tangan dengan hati suci mengkonjornya, saling bermaafan. Dan pihak pembunuh memberikan uang bangun, dan pihak korban yang terbunuh menerima uang bangun. Mereka bermaaf-maafan dan dibacakan doa barakah, doa selamat, doa talak balas segala macam. Andai kata besok pagi di sebelahnya atau 100-300 meter dari sana ada orang bersedekah mengawinkan anak dengan potong kerbau, maka keluarga A tadi, keluarga pembunuh tadi, membawa parang, ngasah parang di rumah, bawa parang gitu. Keluarga B, keluarga yang terbunuh, mengasah parang juga, membawa parang juga. Mereka sama-sama berangkat ke sana. Apa mereka mau berkelahi? Tidak. Mereka bawa parang. Pihak pembunuh, keluarga pembunuh membawa parang. Pihak pembunuh membawa parang. Mereka pergi ke sana. Sama-sama mencincang kerbau orang bersedekah. Mereka duduk berdekatan, saling berbagi rokok, saling berbagi sirih pinang. Mereka ngobrol, mensukseskan perkawinan dari keluarga yang nikah. Ini kebaikan dari hukum adat itu. Betul-betul bila dibayar uang bangun, mereka selesai. Nah, kalau tidak ada uang bangun, dendam kasumat itu tetap ada, sama dengan hukum negara. Saya menjatuhkan hukum kepada seorang pembunuh 6 tahun. Lalu dia keluar, orang yang masuk penjara itu dibunuh lagi oleh keluarga yang pembunuh tadi. Jadi berkelanjutan. Dari kasus satu tindak pidana timbullah pidana baru. Nah itu. Ya, jadi keputusan rapat adat Bukit Tinggi itu tadi untuk orang adat, satu, tidak boleh menjatuhkan hukum badan, tidak boleh mengadili perbuatan, tapi mengadili akibat dari perbuatan. Itu tadi. Yang kedua, tidak boleh menjatuhkan hukum badan, tidak boleh. Hukum denda, hukum kurungan, hukum kerja paksa tidak boleh, tapi boleh menjatuhkan hukum denda. Denda adat itulah namanya uang bangun. Dalam adat disebut kecik babatu gedang babungkal. Kecik babatu 10% itu hak dari masyarakat, hak dari hakim adat yang bersidang. Karena habis waktu mungkin berhari bermalam dia siang malam itu mencari perdamaian itu. Nah itulah honornya. 90% itu hak daripada korban. Semua keputusan begitu. Keputusan adat itu tentang apa saja. 10% hak korban, hak hakim adat, 90% hak korban. Kalau korbannya orang, kasih ke sama orang. Kalau korbannya desa, bawahnya ada masyarakat, ada anak-anak muda berpeluk cium di tengah masyarakat, kan malu negeri. Dihukum orang ini, maka 90% dari uang denda adat itu menjadi hak desa, 10% hak yang bersidang. Nah ini diputuskan di Bukit Tinggi itu. Jadi pertama tidak boleh mengadili perbuatan, tapi mengadili akibat. Yang kedua, tidak boleh menjatuhkan hukum denda, hukum badan, tetapi menjatuhkan hukum denda. Denda bisa berbentuk bangun, bisa berbentuk pampas, bisa berbentuk denda dalam
perkara dalam pelanggaran lain, kejahatan lain, umpamanya misalnya dalam dago, dalam dagi, dalam Undang 20 itu kan banyak itu. Nah, yang ketiga, ditetapkan standar emas bangun. Jadi uang bangun itu yang diserahkan kepada korban bukan sekendak kita saja. Sekendak korban tadi, istrinya minta uang, saya minta uang bayar dulu 10 miliar, nggak bisa seperti itu. Tapi standarnya ditetapkan oleh adat. Adat yang menentukan. Nah, setinggi-tinggi harganya, harga manusia dinilai dengan emas waktu itu. Setinggi-tingginya adalah 960 peso. Kalau diukur dengan emas, beratnya emas sama dengan 960 emas. Setiap satu emas sama dengan 2,5 gram. Maka 960 emas itu sama dengan 2.400 gram. Itu setinggi-tinggi uang bangun. Itu berlaku untuk bangun Tengah Tigo namanya. Nah, contohnya bangun Tengah Tigo. Maka saya suka bertengkar dengan orang-orang adat di Provinsi Jambi ini. Kalau seorang membawa bom, lalu ketika orang pesta kawin umpamanya, karena dia sakit hati dengan si perempuan ini, tadinya bertunangan dengan dia lalu memilih orang kawin dengan orang lain, maka si pemuda ini cari-cari akal, dendam kesumat, dia cari bom, dapat granat dia umpamanya. Ketika orang pesta dalam satu gedung, dia datang, dia lemparkan granat itu. Si perempuan yang kawin mati, suaminya mati, bapak-bapaknya mati, segala macam, sehingga mati orang mati. Katakan ada orang mati 300 dalam satu gedung itu orang. Dibawa ke peradilan adat. Berapa potong kerbau? 300. Orang gila itu. Satu kampung potong kerbau 300 untuk dimakan. Jangankan makannya, nyusahnya saja, membereskannya tidak bisa. Itu. Maka hukum adat Jambi itu sesuai dengan akal sehat. Guna kerbau itu apa? Apakah untuk makan saja? Tidak. Kerbau itu untuk mendinginkan suasana. Darah yang tetes ke bumi, kerbau dibunuh dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menjadi setawar sedingin bagi makhluk-makhluk gaib yang tadinya ikut marah dan goncang karena peristiwa pembunuhan. Itu. Daging kerbau yang ada dimasak untuk dimakan. Diundang orang yang marah, diundang orang yang sedih, diundang orang yang dendam, duduk bersama, duduk berlipit-liput lutut, tegak bersinggung bau, bermaaf-maafan. Itu gunanya. Bukan untuk apa-apa. Jadi kalau ada jatuhkan kerbau, jual kerbau itu lalu diwakafkan, diserah kepada yatim, tidak bisa. Untuk mencuci kampung, itulah yang disebut dengan mencuci kampung. Mencuci kampung itu mendudukkan orang yang marah, mendudukkan orang yang sedih, mendudukkan orang yang gelisah, agar tenang kembali. Dibaca doa di sana. Itu fungsi hewan dalam hukum adat Jambi. Apakah itu kambing, apakah itu ayam, apakah itu kerbau. Jadi kalau mati orang 300, apakah 300 atau kerbau? Tidak, satu. Tuh. Yang perlu adalah denda bangunnya. Bukan semanis. Ada kecil babatu gedang bebungkal. Maka denda bangun yang seperti ini disebut dengan bangun setengah tigo. Dendanya 960 peso atau 960 emas atau 2.400 gram harus dibayar oleh pelempar granat tadi sebagai pembunuh. Uang 500 uang diuangkan dengan uang atau diemaskan saja. 2 emas 2 kilo 400 gram itu dibagi kepada korban-korban yang 300 itu tadi. Setelah dipotong dulu 10% untuk si hakim adat yang bersidang. Begitu. Itu yang disebut dengan bangun Tengah Tigo. Nah, jadi ada bangun Tengah Tigo, ada bangun Sudah, ada bangun Sado Amat,
ada bangun Sobat Amat, ada bangun Mayung, ada bangun kota. Nah, yang seperti ini adalah hak tradisional masyarakat hukum adat yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, hukum adat adalah hukum positif. Yang disebut dengan hukum positif ialah hukum yang berlaku. Berlakunya di tengah masyarakat untuk waktu tertentu. Apakah itu tertulis? Kalau dia tertulis namanya undang-undang. Kalau dia tidak tertulis namanya hukum adat. Itulah hukum positif. Jangan salah lagi ke depan. Yang kedua, hakim adat tidak boleh mengadili perbuatan pidana, tetapi mengadili akibat dari perbuatan pidana. 3. Orang hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukum badan, tapi dibolehkan menjatuhkan hukum denda. Apa dasarnya? Ialah keputusan rapat adat di Bukit Tinggi pada tahun 1842 Masehi. Sampai hari ini masih dipakai. Berarti itulah yang disebut dengan hak-hak tradisional masyarakat adat yang masih hidup. Yang ketiga, hukum adat, orang adat tidak boleh menjatuhkan hukum denda seenaknya secara bangun, tapi ada standarnya sesuai dengan hukum adat tadi. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan ini, mengertilah kita bahwa hukum adat itu adalah hukum positif dalam negara Republik Indonesia ini. Dan hukum adat Jambi itu adalah 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna, yang berisi dengan pucuk undangan 5, berisi kita teras tangga batu, cermin gedang tak kabur, lantak dalam tak goyah, kata mepakat, tak lapuk hujan dan lekas panas. Berisi undangan 4 merupakan hukum dasar, adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Berisi hukum adat 9 pucuk. Itulah hukum adat berseni syarat bersertifikat yang berlaku di pucuk Jambi 9 lurah, mulai ujung Jabung sampai Kerinci. Tidak ada kota lain hukumnya. Batanghari lain hukum adatnya, Merangin lain hukum adatnya, Kerinci lain, dan juga kabupaten kota lain, kota-kota yang lainnya. Lah beda hukumnya. Tidak benar itu. Kapan orang daerah membuat hukum? Tidak benar. Sedangkan 2 hukum saja dulu zaman orang Kaitan. Dilarang orang Kaitan. Terjadilah rapat adat di Bukit Sebuntang. Karena ada hukum Islam dan hukum teliti. Tidak boleh kata orang Kaitan kalau begini. Rapat adat. Lalu di Merangin Kerinci, ketika terjadi kerajaan Pucuk Jambi yang di bawah perintah Pangeran Temenggung Kabul di Bukit, ada 2 hukum waktu itu. Hukum teliti dan undang. Lalu dilarang oleh para Pangeran Temenggung. Diadakan rapat adat, disatukan undang dengan teliti di Bukit Setengah Laut. Jadi tidak benar hukum adat itu berbeda-beda. Yang berbeda itu adalah adat dalam arti budaya, adat dalam arti etika. Itu berbeda-beda. Jangankan antar kabupaten, antar desa saja beda. Tapi kalau adat dalam arti hukum adalah satu, karena dibuat oleh Raja Jambi, berlaku untuk seluruh Jambi. Barangkali itu yang dapat saya paparkan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pencipta hukum adat Jambi, bagi calon-calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Pucuk Jambi 9 lurah ini. Mungkin Anda nanti menjadi gubernur, mungkin kepala dinas, mungkin jadi bupati, mungkin jadi wali kota, atau menjadi camat ataupun kepala desa. Walaupun tidak jadi apa-apa, jadi siapa-siapa, menjadi orang biasa, tapi ingatlah, Jambi ini adalah negeri kita. Orang Jambi tidak akan maju kalau bukan kita orang Jambi yang bergiat memajukan Jambi ini. Sekali Melayu tetap Melayu.
Jambi adalah Melayu, Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Barangkali itu saja yang saya paparkan, yang saya sampaikan saat ini. Sudah saya paparkan segalo nandape, sebaris tak lupa setitik tak hilang. Kalau ada nang talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau panai dileku, bukan bakuak mandi bakupai. Kok jarang syukur ditukuk, kok apat syukur diturang, kok bungkuk syukur dilurus benar. Syukur diulih panjang di kampuh liba, alam terkemang menyudahi. Tamat kaji kitab di lingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis singkito sudah, sah sama belonyo, batal sama diampang. Yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bertaut, orang sekapal jadi termenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadikan guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah adalah dari saya, Mukhtar Agus Awid Esa. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung para pendengar. Namun kalau ada yang salah, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, pak selesai tukul berdengkang. Api padam puntung berasap. Kalau ada segala sesuatu yang kurang baik, maafkan saya. Biarlah yang berlalu itu berlalu. Dibawa tebing runtuh, hanyut di arus air gili. Kalau ada gerakan salah, mimpinan buruk, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.